Member- membersamai sampai maghrib, Bu Dokter. Iya harus itu Mbak. Iya, ini ribet apa punishment ya? Monggo Bu Lili. Oke, oke, monggo, Monggo Bu Dokter. teman-teman, kita Mm-mm. apa, Dimulai dengan mulai doa dulu. Iya, dengan membaca basmalah untuk yang muslim. Ini muslim semua? iya, Ibu. Aja. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah tadi ya masih semangat. Bismillah sampai sore dengan Bu Lili. Baik Bu Lili, untuk sore ini kita coaching dengan Bu Lili untuk kelompok 3. Monggo Bu Lili. Oke, terima kasih, Bu Dokter. Apakah suara saya bisa diakses, Bapak Ibu? Sampun Ibu. Bisa, Ibu. Monggo Oh Ibu. iya. Halo, selamat berjumpa lagi. Mana senyumnya nih kok kelihatan lusuh-lusuh? Oke, Ibu. Iya. Gajian Udah, Bu. udah dari pagi ya, Bapak Ibu ya. Ya. Mm-mm. Boleh kok ngeluk-ngeluk boyok sih, ngulet-ngulet dulu kalau capek. Nah, kan jadi. Mohon izin nggih, Bu Dokter nggih. Iya, mohon izin untuk saya akan mengecek dulu kelengkapan seluruh anggota kelompok kita. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Apakah Pak Ketua Kelompok sudah menengarai ada yang ketinggalan kereta atau semua sudah hadir? Mana Pak Ketuanya? Siapa ya Ibu kemarin? Ayo sampun Pak Ali. insya Nggih. Allah Lengkap? Bu Marzuma Mm-mm. Bu Marzuma dereng hadir. Ya, Pun, Pak. masih Nomor ada dua satu. Pak. Tinggal Sam- satu, Umar Zuma aja. Sampun itu Bu. Oh, sudah. Pak. Eh, Gak kelihatan rupanya ya. Siapa lagi yang belum? Sudah semua komplit Bapak Ibu? Lengkap, Bu. Sudah lengkap ya, siap ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya awali perjumpaan kita dengan menyapa Bapak Ibu satu persatu biar kenal ini. Tambah kenal. Bu Marzumah ada yang tadi dicari? Iya, Bu. Mana suaranya? Oh ya. Halo, Oke. Assalamualaikum. Bu Bariro, Nurul Bariro. Bu, ada Bu. eh Nanti penamaan kelompoknya disamakan ya, yang sudah disepakati sebelumnya pakai apa? Kode 06 gitu ya depannya. Iya Kode Bu. 06 terus kelompok gitu ya. G. Iya, tolong yang belum di rename sama, bisa di rename sama, biar kita bisa identifikasi sambil sambil saya nyoba satu persatu tambah kenal ini. Pak Rianda, hadir? Pak Rianda, mikrofonnya bisa aktif? Oh ya, ya Bu. Ya, hadir. Siapa ya? Oke, ini ada siapa ya? Pak, hmm, siapa ini berikutnya? Wah, Pak Nur Wahid. Senyum Pak Wahid. Iya, kelihatan Ibu. kok lesu. Sudah makan kan Pak? Tadi pagi, Bu. Oh, tadi pagi kasihan sekali Bapak nanti bisa kurus. Iya. Alhamdulillah kalau kurus. Iya, iya, iya. Nanti minta di sambil WA temennya Pak belikan makman sampai sore kita Yes, siap. soalnya. Iya, jangan sampai jenengan pingsan di tengah jalan. Nanti saya tanggung jawab gimana. Aman, Bu, Oke, aman. aman ya. Iya. Oke, berikutnya ada Pak Mubarok. Oh, hadir. Oke, hadir. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Oke. Pak Izudin. Siap hadir, Bu. Oke. Pak Alfian. Senyum Pak. Saya jadi serem loh kalau nggak senyum jenengan. Sorry, Bu. Iya.
Oke, siapa lagi yang belum? Siapa ya? Mungkin di layar saya ketutup ini siapa nih? Bu Bariro, Bu Marzuma, Pak kalau Fahri, ini. Pak Fahri. Hmm? Pak Fahri belum. Pak Bahri mana? Halo Di, Bu, di nggih mana Bu. ini saya kok kelewatan Pak Bahri? Teng pojok Bu kula Bu. Pojok, senengane ning pojok. Mana Pak Bahri? Niki Bu, Oh, ada di Pak sini. Fahri. Oke. Alhamdulillah. Semua udah ya, siap ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam suasana sore ini. Mungkin Bapak Ibu sudah nggak sabar pengen istirahat. Begitu juga kami dari pagi juga sudah bersamai Bapak Ibu kelompok-kelompok yang lain. Oleh karena itu, biar tidak apa ya, biar efektif waktu kita, kita akan melewati semua agenda mata diklat kita dengan baik, nggak ada yang ketinggalan. SOP-nya atau eh, prosedurnya adalah kita review dulu sebentar ya Bapak Ibu ya, apa yang sudah kita eh, ikuti bersama dan seperti Bapak Ibu bisa lihat di layar sebentar. Apakah sudah terlihat di layar? Saya nge-share judul agenda kita. Sudah ya, Bapak Ibu? Sudah Bu. Itu ya Bu. Sampun nggih, kita akan melakukan penyamaan persepsi agenda 4 tentang habituasi dan ini tentu tidak bisa lepas ke agenda 4 ini dari agenda-agenda sebelumnya. Dan sedikit Bapak Ibu mungkin sudah bosen ya atau sudah jenuh gitu ya selalu diulang-ulang agenda 1, agenda 2, agenda 3. Ah, semuanya itu berhubungan dan semuanya berkesinambungan. Oleh karena itu Bapak Ibu harus bisa mencari benang merah antara satu agenda dengan agenda yang lain. Itu tidak merupakan hal yang terpisah. Dan nanti Bapak Ibu akan melakukan yang namanya habituasi di sini. Bapak Ibu akan mengenal yang disebut aktualisasi habituasi. Nanti pada saatnya dua-duanya akan eh, diminta untuk bisa nampak dalam pekerjaan jenengan dan dalam laporan-laporan yang jenengan kumpulkan. Oke, dari judulnya saja yuk kita sharing dulu apa sih dalam benak jenengan tentang materi kita hari ini. Habituasi apa sih? Halo, Nggih Bu. Ya Halo kebiasaan Ibu. sih Bu. kirain ngantuk udah sore. Betul betul betul. Iya, apa? Anu, Coba Halo bisa Bu. direspon. Kebiasaan tadi Bu. Hmm? Kebiasaan Bu. Gimana Pak? Tumbuk-tumbuk suaranya apa? Habit pembiasaan Ibu. Pembiasaan, ya. Apa yang dijalankan, apa yang dicanangkan menjadi sebuah kebiasaan. Oke, menjadi sebuah habit ya, biasa atau perilaku yang muncul tanpa sadar menjadi sebuah kebiasaan. Oke, dan hari ini kita akan berbicara tentang habituasi selama 2JP. Jadi mohon nanti di jawil kalau misalnya atau dikasih alarm lah gitu, tanda-tanda kalau mungkin saya menyita waktu Bapak Ibu lebih dari 2 JP. 2 JP itu berarti jam berapa Bapak Ibu? Sampai jam setengah 6 ya. Jam 6 ke setengah 6 apa jam 9? jam Masya 10 Bu. Allah. Kalau Oh, kalau di jadwal jam 5 toh Bu. oh jam 5 toh. Iya Iya. kalau Jam di 5. jadwal. Iya. Iya, oke. Oke, apa yang akan kita ini ya, kita bahas dalam perbincangan kita, kok agendanya di Latsar ini kok muter-muter itu saja sudah bosen saya mau move on gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu diharapkan ada ini ya, ada penekanan, ada kematangan karena diulang-ulang terus hal-hal yang Bapak Ibu sudah
sebelumnya lakukan atau Bapak Ibu sudah punya pemikiran yang mendalam tentang itu, kembali dipertanyakan, kembali didiskusikan, kembali. Saya jauh ini, saya tanya, Bapak Ibu sudah berapa kali berbincang-bincang mendalam tentang topik Bapak Ibu dengan mentor? Sudah komunikasi berapa kali sampai selama ini? Mentornya Halo, belum tahu, Ibu. Mentornya baru AK kurikulum, Bu. Kalau yang belum tahu. kalau kamatnya belum. Baru AK Hmm, Belum, kurikulum. belum, belum ngobrol, Ibu. belum dikasih mentor. Bu, Belum, Ibu. Kenapa kok belum? Nggak minta, Bapak Ibu saya minta mentornya ini saja kalau boleh gitu, atau bebas. Kalau di sini kita minta, Ibu. Mm-mm. Minta-minta, tapi Biasanya kan kan baru. ada rekomendasi yang menjadi Oke. pertimbangan. Gimana Bapak Ibu? Pasrah aja. Selama ini siapa yang sudah melakukan komunikasi? Saya baru sekali, Bu, Mm-mm. Gimana? Dengan siapa? Dengan atasan dengan dengan? dengan Bapak Kepala KUA. Dengan Bapak Kepala KUA, terus Iya. berbincang-bincang tentang apa khususnya? Saya itu apa konsultasi tentang isu yang Mm-mm. saya pilih itu, Bu. Mm-mm. Ini siapa sih Mbak yang bicara ini? Mbak Nurul. Bu Nurul, mana ya Iya. wajahnya? Pengen lihat. Oh, oke. Terus gimana responnya? Beliau, Eh, apakah saya bersedia jadi mentor Anda sendiri gitu, atau eh, beliau belum menunjuk sejauh itu orang sih lain? Pak, Bu. Cuman apa bapaknya juga belum tahu kalau dia ini mentor. Cuman saya ngasih tahu biasanya bisa dari senior itu apa Mm-mm. namanya senior penyuluh atau dari Bapak Kepala seperti itu, Bu. Mm-mm. Jadi Bapak Ibu sendiri belum melakukan anu ya, apa namanya negosiasi atau diskusi yang lebih jauh tentang siapa yang kira-kira bisa atau layak atau mumpuni dalam hal yang saya minati ini gitu. Sejauh itu sih belum sih, Bu. Nah, belum ya, nggak apa-apa. Iya, oke. Tipikal orang Jawa biasanya gitu, terima. Ini siapapun siapapun nanti yang dikasih terima gitu ya. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu masih punya apa ya? Silakan Bapak Ibu punya argumentasi atau Bapak Ibu punya pandangan kira-kira kalau permasalahan ini yang bisa membackup saya siapa nanti yang menguasai ini gitu. Secara apa namanya keilmuan maupun eh, kemampuannya, kompetensinya, kira-kira siapa yang membackup Bapak Ibu bisa meyakinkan penguji nanti dengan baik itu juga perlu jadi pertimbangan. Oke, saya kira tapi itu bukan masalah ya Bapak Ibu ya, nanti masih ada banyak waktu untuk melakukan diskusi itu. eh Kita dalam pertemuan ini lebih akan mematangkan isu Bapak Ibu, judul Bapak Ibu, kemudian nanti hubungannya dengan bagaimana komunikasi selanjutnya. Oleh karena itu, agenda kita eh, punya beberapa target ya, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di dalam tayangan. Apakah sudah muncul tayangannya? Ya, Sudah Ibu. ya, oke. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu sudah tentunya sudah kemarin mengikuti atau tadi sampai selesai mengikuti yang agenda 3. Ditambah dengan sebelumnya agenda 2 dan agenda 1 tentu sudah lebih mematangkan isu-isu apa yang menarik perhatian jenengan, menarik apa ya, keingintahuan dan memantapkan saya mau mengambil isu ini. Kalau isunya yang diambil itu sesuai dan apa namanya sesuai dengan passion jenengan maupun sesuai dengan tusin jenengan tentu akan lebih mantep gitu ya. Nah ini silahkan isu disebut tersebut dipilih-pilih kemudian dikerucutkan yang memakai APKL maupun ASG
dari 5 isu masing-masing menjadi 3 isu dan akhirnya mengerucut menjadi 1 isu. Tentu Bapak Ibu tidak disarankan untuk ujuk-ujuk hanya mengambil satu. Saya tertarik dengan 1 isu langsung satu ini apa namanya yang Bapak Ibu pilih. Tapi Bapak Ibu melalui proses penapisan ya. Bapak Ibu melalui proses berpikir dulu, asalnya melihat fenomena apa yang ada di lingkungan kerja Anda. Secara prosedural itu Bapak Ibu paling tidak 5, kemudian Bapak Ibu kerucutkan lagi menjadi 3. Akhirnya Bapak Ibu menemukan dengan apa memberi skor, Bapak Ibu akhirnya menemukan yang paling urgent, yang paling penting, yang paling mendesak. Bapak Ibu hanya menemukan 1. Kalau Bapak Ibu ujuk-ujuk langsung mengambil 1 tema, tentu ini melalui apa ya, eh, apa pemikiran Bapak Ibu saja tidak menggunakan teori yang ada, ya Bapak Ibu nanti akan ter apa ya, tergoda atau tergiur untuk mengambil isu yang paling mungkin paling ramai atau paling tapi belum tentu itu urgent ya. Sehingga nanti ketika hal ini diskusikan dengan apa dengan para penguji, dengan para mentor itu Bapak Ibu masih kurang kuat nanti backgroundnya maupun pemahamannya. Oleh karena itu prosedurnya harus diikuti. Ya, lakukan tapisan-tapisan tadi, jangan langsung ujuk-ujuk mengambil 1 isu. Oke, apakah ini sudah dilalui prosedurnya? Tidak ada yang tergoda mengambil langsung isu yang ada, toh? Kalau Oke. begitu nanti balik lagi loh ya. Nanti khawatirnya kita kembali mundur lagi nanti. Suatu saat Bapak Ibu kok apa disuruh menunjukkan bukti-bukti bahwa ini urgensinya mana atau keseriusannya mana itu Bapak Ibu kurang bisa apa me- menunjukkan buktinya itu nanti eh, ada masalah di kemudian hari malah kita kesulitan. Oleh karena itu Bapak Ibu lakukan tapisan tadi secara prosedural ya. Nah, kadang-kadang memang tergoda gitu. Ada yang betul-betul kesulitan nggak dalam melakukan tapisan ini? Atau semuanya sudah mudah, sudah melakukan proses ini? Dan dikomunikasikan dengan mentornya, nggih? Halo, apakah bisa direspon? Gimana Bapak Ini, Ibu? Bu. Prosedurnya Eh, sudah dilalui dengan baik belum? boleh Bu, boleh sedikit bercerita ke Bu. Nggih, gimana? Kalau Jangan-jangan cuma ngambil satu tadi betul, ujuk-ujuk. kalau prosedurnya sudah selesai Bu, tapi ada Iya. teman-teman yang lain nih Bu, karena di tengah jalan ternyata Mm-mm. dirasa dirasa apa ya, dirasa berat sehingga mereka ingin ganti nih Bu, ganti isu ngoten. Ya, masalahnya kalau itu tidak dikomunikasikan dengan mentor atau atasan itu mudah sekali godaan-godaan itu untuk ganti isu, untuk tergoda dengan isu yang lain atau merasa ini terlalu sulit gitu itu. Makanya Bapak Ibu sejak awal itu sebaiknya ada komunikasi. Gimana? Masalahnya kenapa pengen gantinya? Ada yang yang teman-teman yang lain termasuk ada yang pihak pihak penghulu ataupun Mm-mm. di KUA niku Iya. karena berat melibatkan berbagai pihak ngoten. Karena di Senun Hmm. Sewu dari awal memang kami tidak tahu karena karena di anggapan kami yang paling Mm-mm. urgent itu adalah 5 itu, tetapi ketika Hmm. diaplikasikan ternyata berat dengan Mm-mm. kegiatan-kegiatannya. Berat itu sejauh mana dikomunikasikannya? Dalam arti berat Sudah kan Bu. komunikasi dengan siapa saja? Kalaupun berat, ternyata saya sendiri Pindah hanya ya. hanya hanya baru bercerita dengan mentor 1 kali untuk Mm-mm. membahas tentang kegiatan saya. 1 kali dok ini Bu. Terus Tapi untuk mentornya yang lain belum pernah disenggol karena memang dalam pertemuan ini mentor hanya dibicarakan 2 kali Bu. Yang pertama hmm, dengan jenengan, yang kedua nih dengan jenengan lagi. mm-mm. Selebihnya belum ada. Belum ada arahan untuk komunikasi Nggih, dengan mentor. nggih Bu. Iya, masalahnya itu nanti jangan sampai begitu sudah matang di jenengan,
dapat masukan atau seperti yang jenengan temukan, mentornya merasa Mas ora kangelan iki Mas dijupuk jenengan gitu. Maka komunikasi sejak dini wajib dibangun ya dengan mentornya ya. Dan atas arahan mentor, apakah isunya Pak Fahri disuruh mengganti? Oh, yang milik saya, kalau yang milik saya ini kok mboten Ibu. Mboten Hmm. Mohon karena mohon izin Ibu. mboten Nggih, Ibu. sebentar, bentar. Nggih, Pak. Gimana? Gimana Pak Fahri? Menawi menawi milik saya sendiri, milik saya sendiri yang pertama dulu memang diminta untuk ganti karena Mm-mm. apa namanya? Terlalu dibuat-buat ini loh, Bu. Terlalu Mm-mm. dibuat-buat, akhirnya yang mengalir saja yang jenengan pandangan di Iya, depan mata ngambil saja. datanya nanti kesulitan gitu. Oke, ternyata Oh ya, ada itu sudah kalau tentang sikap itu itu, Bu. sarannya bagus. Dan itu pertama kali dan ternyata itu yang mentor, maksudnya itu kok ternyata kok itu konsep mentor. Padahal saya Hmm. hanya mencari data dulu nonton loh. Ternyata Hmm. itu Dan konsep jenengan mentor. cocok nggak dengan tema yang ditawarkan mentor itu? Sangat cocok dan memang realnya di situ, Bu. Pengennya di situ memang. Hmm. Tapi agak Oke. belum ada gambaran, maksudnya ke depan nanti Oke. berhasil tidak nonton loh, Bu. Iya, sepanjang mentor oke dan jenengan juga cocok dengan temanya, why not? Mungkin beliau punya pengalaman yang lebih di situ gitu ya. Gitu. Mm-mm. Ada lagi tadi yang mau Eh, ngendikan siapa? saya Bu. Iya, saya Eh, siapa ini? Gufron Bu, Muhammad Gufron. Pak Alfian. Muhammad Gufron. Gimana? Eh, Sedikit cerita Bu ya. Eh, jadi kan proses pengambilan isu yang saya ambil ini berawal dari ketika saya keterima di CPNS dan saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman Mm-mm. menganalisis mungkin di dalam sebuah perubahan yang mungkin saya akan lakukan adalah bimbingan pasca nikah, begitu kan Bu? Terus setelah saya masuk mulai bekerja, beberapa kali mengikuti kegiatan apel dan terakhir Pak Kepala ikut sertakan Iya. di kegiatan di Jakarta 4 hari, pulang-pulang bawa sebuah gambaran terkait dengan bimbingan pasca nikah itu belum pernah digarap secara resmi di Mm-mm. KUA seperti itu. Jenengan Tapi sendiri sebenarnya cocok dengan tema itu atau enggak? enggak, malah dari awal saya malah lebih cocok dari itu. Cuman saya kan belum tahu kondisi di KUA seperti apa, jadi saya di awal itu mengamati dulu. Ternyata kok Pak Kepala juga punya punya gambaran yang sama, punya tugas yang sama dari Mm-mm. pusat gitu kan. Dan dulu juga sebenarnya di Batang sudah pernah ada terkait dengan program keluarga sakinah begitu kan. Yaitu sama sebenarnya konsepnya, cuman pengambilannya itu kan dari beberapa tokoh Mm-mm. yang ikut menjadi forum di keluarga sakinah. Cuman hasilnya kata Pak Kepala ya itu saja begitu. Terus tidak ada tindak lanjut sampai sekarang akhirnya istilahnya sudah tidak berjalan lah seperti itu. Eh, Setelah itu muncullah Latsar dan saya semakin yakin oh mungkin juga persoalannya sama seperti yang saya gambarkan seperti itu. Dengan adanya tugas-tugas ini saya diskusi 1 kali dengan Pak Kepala sebelum membuat tugas agenda seperti satu itu. Saya konsultasikan ke Pak Kepala. Pak Kepala juga sudah oke. Ternyata setelah saya jabarkan, setelah saya breakdown, 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 ternyata tugasnya banyak sekali seperti itu dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, sampai Itu detik ini, proyek-proyek itu nggak bisa diparsialkan. Misalnya ambil bagian ini toh nah, sehingga bisa selesai kira-kira dalam waktu sebulan ya dengan. nggih, lan niku masih Mm-mm. menjadi kebingungan saya dan mungkin teman-teman penghulu yang lain seperti Pak Ali Mubarok, terus Pak Nur Nur Wahid. Wahid itu juga mungkin sama ya. Ternyata Oh, nanti apa akan dibagi gitu, Mas. belum tahu terkait hal Hmm. itunya belum tahu. Cuman keresahan saya ini kok ternyata kok mungkin berat sekali seperti itu untuk dijalankan dalam waktu yang singkat ini seperti itu.
Padahal itu sebenarnya proyek yang sangat bagus dalam jangka panjang dan bisa diukur keberhasilannya itu manakala jangka panjang. Nah, sampai detik ini untuk mengumpulkan tugas yang dari Pak Darwanto hari ini saja saya masih bingung mau dilanjutkan, mau di-upload atau saya pilah-pilah lagi seperti itu terkait dengan apa namanya fokus yang mungkin bisa digarap dalam waktu dekat. Nah, dan saya baru tahu hari ini dari jenengan Ibu terkait dengan mentor itu sudah seharusnya dari kemarin-kemarin kita memilih begitu. Sebelum-sebelumnya saya belum tahu kalau mentor itu nantinya itu dipilih dari awal begitu. Yang saya tahu nanti ada mentor, nanti ada coach Iya, yang akan mendampingi saya. diproyeksikan gitu ya, bukan dipilih Iya, ya. iya Mm-mm. lah ngerti apa pengertian saya itu terkait dengan nanti mentor itu yang muncul adanya mentor itu ya ketika dari pembelajaran ini selesai, mulai aktualisasi, baru ada mentor, baru ada coach untuk mengawal dan mendampingi saya selaku peserta untuk melaksanakan habituasi itu atau melaksanakan aktualisasi itu, Bu. Makanya saya juga baru tahu kalau hari ini apa terkait dengan mentor itu seharusnya sudah dari kemarin-kemarin. Makanya ya saya ya kebingungan ini saya rasakan sendiri dan mungkin Pak Ali atau mungkin Pak Nur juga mungkin sama. Mungkin eh, mulai hari ini mungkin berarti mungkin besok atau mungkin beberapa hari ke depan ya saya juga harus komunikasi lagi dengan Pak Kepala terkait dengan atau mungkin dengan mentor saya yang ingin saya pilih terkait dengan mungkin apa namanya bagian-bagian mana yang mungkin urgensinya lebih mendesak sekali di waktu yang sangat mepet ini untuk digarap seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, betul sekali, Mas. Jadi jangan sampai dadaan gitu ya, mentornya Oke. diminta atau dikonsultasikan tentang bidang yang kira-kira dia nggak berkenan atau nggak passion atau nggak mau menguasai gitu kan. Kalau di spill dulu, di ada komunikasi-komunikasi awal atau mungkin obrolan-obrolan ringan yang terkait dengan itu, konsultasi ya kayak pembimbing lah, kita nggak ujuk-ujuk langsung tesis jadi atau disertasi jadi, tapi kan spill dulu dari awal judul dan seterusnya. Itu kan mungkin ada arahan-arahan beliau gitu. Fungsinya itu kita komunikasi di awal ya. Nanti juga ada tambahan masukan gitu yang melengkapi karya kita. Oke. Saya kira itu nanti bisa ditindaklanjuti nggih Bapak Ibu ya. Saya pengen apa Bapak Ibu untuk selanjutnya coba untuk bisa memantapkan yang bagian ini terutama ya. Oke, Bapak Ibu kan sudah sudah penuh semuanya ya untuk pemahamannya. Agenda 1, 2, 3 semuanya sudah terframe dengan baik. Hari ini terakhir tak agenda 3 Bapak Ibu. Halo, halo suaranya. Ya, Iya, Bu. Bu. Ya, agenda 3 hari ini Iya. sudah dapat toh? Berarti 1, 2, 3 Bapak Ibu sudah penuh. Kalau kemarin kan kita coba untuk menggali-gali isu, Bapak Ibu baru sampai agenda 2. Tapi sekarang sudah sampai agenda 3. Nah, dari situ Bapak Ibu nanti akan kita minta untuk eh, Bapak Ibu bisa kira-kira menyampaikan apakah ada perubahan lagi dari tambahan pengetahuan yang diperoleh Bapak Ibu hari ini, apakah ada pergeseran atau masih kokoh dengan yang sebelumnya saya minta di akhir pembelajaran agenda 2 kemarin, Bapak Ibu coba spill isu-isunya apa yang sudah kira-kira siap, apa ada yang berubah atau enggak, gitu ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa kuatkan dengan berapa sih eh, hasil tapisan yang Bapak Ibu peroleh itu untuk skor tertinggi yang mana, yang bagian isu yang mana. Ini ya, Bapak Ibu bisa tunjukkan nanti melalui chart jenengan, melalui tabel jenengan,
baik menggunakan APKL maupun akhirnya dengan sampai Bapak Ibu di Fisbun nanti sudah siap. Bapak Ibu APKL dulu, USG berikutnya. Bapak Ibu kira-kira sampai satu isu yang ter apa namanya yang tidak tergoyahkan lagi itu yang mana, ya. Kemudian diakhiri dengan kira-kira analisisnya penyebab dari isu apa. Dari isu itu bisa disebabkan oleh apa atau potensi penyebabnya apa. Nah, ini nanti harus Bapak Ibu sudah bisa tuliskan dalam bentuk deskripsi di rancangan Bapak Ibu, ya. Jadi tidak lagi berupa matrik, tapi sudah merupakan sebuah deskripsi. Ya, biar nyicil Bapak Ibu enggak nanti tugasnya banyak sekali, maka Bapak Ibu yang isu ini bisa dideskripsikan sehingga sampai Bapak Ibu punya deskripsi isu yang lengkap, yang redaksinya sudah matang. Itu sampai Bapak Ibu hari ini, sampai jauh ini, Bapak Ibu nanti sudah harus bisa menjelaskan itu, ya. Sudah enggak tergoyah-goyahkan lagi. Kemudian Fisbonnya Bapak Ibu dari isu itu, Bapak Ibu sudah bisa memberi tanda, oh mana sih mainnya, unsur mainnya yang berpengaruh apa, materialnya apa, metodenya apa, akhirnya jadi isu itu. Ya, diberi warna khusus apa diberi tanda khusus sehingga itulah yang matang, nggak apa namanya, nggak berubah lagi. Kemudian ini nanti juga bagian menjadi deskripsi di rancangan aktualisasi Bapak Ibu, dampak yang muncul jika isu itu tidak diselesaikan nanti apa dampaknya. Ini ya, jadi hari ini pemikiran kita, hasil belajar kita adalah memantapkan isu itu satu isu apa, kemudian isu itu akan Bapak Ibu apa namanya uraikan apa unsur mainnya, materialnya maupun metodenya dan dampaknya bila isu itu tidak diselesaikan dengan baik. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Apakah bisa ditindaklanjuti atau ada yang belum jelas dari penjelasan kami? Halo? Halo, Pak. Siapa ini ya? Coba tanya satu-satu. Iya, Bu Nurul Bariroh, apakah sudah clear? Iya, Bu. Cuman Mm-mm. saya dari awal kan itu ya penilaiannya ada yang saya ganti, Bu. Jadi Di mana bagian mana yang merasa gamang? ya, jadi kan ada 5 isu itu cuman saya ganti skornya aja gitu, Bu. Karena Mm-mm. yang Isunya tetap, kemarin gimana, Bu? isunya tetap, skornya aja yang berubah. Iya, ada Hmm. kemarin kan ada 5 isu nggih, Bu. Nah, Mm-mm. terus tetap kayak gitu, cuman skornya saya ganti karena ternyata isu yang saya pilih kemarin kok sepertinya agak susah seperti itu, Bu. Jadi skornya bergeser ke Iya, prioritas isunya. iya, Hmm. Akhirnya yang jadi nomor satu yang jenengan ambil yang mana? yang konsultasi digital, yang itu belum tersedianya layanan konsultasi keluarga secara online itu, Bu. Hmm. Itu sudah jenengan sempat komunikasikan dengan mentor apa belum? Iya, Bu. Itu yang apa saya konsultasikan sama Bapak Kepala kemarin. Terus gimana respon mentor untuk apa namanya itu tentang tema itu? Oh iya, bagus Mbak, itu belum ada mantannya ke Bu. Mm-mm. Kemudian untuk pendukung lainnya, kira-kira kemampuan mentor untuk menindaklanjuti permasalahan itu, kemudian solusi yang jenengan ambil itu apa tersedia semua enggak? eh untuk
solusinya kan mungkin nanti saya kan memang membuat apa itu namanya itu ya Bu apa em, konsultasinya saya lewat aplikasi WhatsApp gitu Bu. Mm-mm. Cuman untuk selanjutnya kayak seperti apa namanya nomornya yang Mm-mm. nanti buat konsultasi itu belum saya apa namanya konsultasikan lebih lanjut Bu. Hotline-nya, nomor hotline-nya atau nomor Oke, pengaduannya. oke. Kira-kira bisa nggak dalam waktu 1 bulan itu atau ada saran dari mentor yang lainnya? Mbak mau ora lewat HP, misalnya konsultasinya nggak online tapi apa lewat lewat bersurat atau lewat apa gitu? Belum Email. belum baru satu kali soalnya saya Bu itu apa Mm-mm. konsultasinya sama Pak Kepala baru Hmm, yang itu isu aja konsultasi tentang isu saya. iya. Oke, Ini pertemuan ini sudah meminta jenengan untuk mengefikkan ya, Mbak ya. Nanti oke, takutnya kita semakin lama, semakin temptation-nya untuk berubah-ubah itu semakin besar. Nanti jenengan pengen berubah di tengah perjalanan itu. Sudah waktunya berarti eh, apa ya, fix gitu loh. oke. Nggih. Nggih. Ya, insya Allah Iya. saya sudah fix Bu yang Iya, ini. fix Oke. kan. Oke. Berikutnya, yuk Mbak Marzuma gimana? Ceweknya kan Bariro dan Ya Marzuma. Bu, cuma dua. Iya. Ya, cuman dua. Ya, gimana Mbak? Kalau untuk masalah mentor, memang saya Mm-mm. belum menghubungi Bu Kamat, cuman Kenapa? belum kayaknya saya harus apa ya kayak semacam buat proposal dulu ya kalau itu baru berani baru Nggak berani berani ya, ketemu nggak kalian Bu berani Kamat. ketemu ya. Belum berani ya Bu, jadi harus kayaknya harus formal dulu ya ketemunya. Apa? Saya Pembicaraan bikin awal dulu? belum ya Bu, baru yang ke Belum. Waka kurikulum tok. Siapa sih mentor jenengan? Belum juga, belum tahu. Loh, kok belum tahu? Ya ini saya masih bingung antara kamat atau Waka kurikulum, ngoten lho Bu. Kalau kemarin Hmm, itu baru ngomong sama Waka kurikulumnya terkait dengan ini isu-isu, tapi kok kayaknya takut melangkahi Bu Kamat. Jadi hmm. kalau mau Bu Kamat. Saran saya sebaiknya kamat aja, Mbak. Kalau kamatnya baru nggak bisa, nanti mungkin dicarikan orang lain. Kalau waka kurikulum nanti siapa lagi kalau waka kurikulumnya nggak bisa gitu. Nggih, mungkin Oh, jenengan oke. memang tidak boleh ini ya langsung potong kompas gitu ke waka ya. Nggih. Oh, Jenengan oke. tanya ke eh, Bapak atau Ibu Kepala. Oh, Kira-kira oke. saya diarahkan ke siapa gitu. Apa Hmm. sih materi jenengan, tema Saya jenengan? pembuatan media Ibu tetap dari agenda 1 sampai sekarang tidak berubah. Tidak Alhamdulillah berubah mungkin ya. semakin mantap ya. Oke. Nah, tinggal minta petunjuk siapa orangnya. Iya Bu, Oh Ibu iya, Kamat ini iya. bincang saya bilang. Lanjut nggih, nanti segera dibikin untuk anunya, rencananya. Yuk berikutnya, perempuan cuma dua. Saya urutkan aja yang di layar saya, Pak Gufron. Gimana Pak Gufron? Sejauh mana rancangannya? Masih di mute, Pak. Maaf, maaf. Eh, Kalau di saya yang berubah itu di bagian gagasan pemecahan isunya, Bu. Kenapa? Yang tadinya itu bimbingan pasca nikah melalui pendekatan kolaboratif dan digital Mm-mm. guna mengurangi menurunkan angka perceraian, Mm-mm. eh, saya ganti dengan guna menciptakan keluarga sakinah maslahah, Bu. Hmm. Nggih. Supaya apa namanya eh, memper Guna mengurangi angka perceraian kan tinggal mengambil data. Tapi kalau untuk mencapai keluarga yang sakinah berarti menjenengan mengambil analisis lagi. oh ngoten, Bu. Gimana? Semakin panjang toh analisis jenengan. Nggih. Iya toh. Gimana itu menurut Lah mentor juga gimana? kalau malah ini belum belum saya sampaikan ke mentor, Bu, untuk yang ini makanya kan Kenapa? ya karena saya baru tahu kalau mentor itu ternyata
seharusnya sudah dijalankan dari kemarin-kemarin gitu kan. Sudah Nah, diajak bicara gitu ya. nggih lah, saya Mm-mm. kira kan eh, malah menunggu instruksi dari BDK atau dari Hmm, panitia untuk terkait dengan penunjukan mentor itu. iya, Jadi ada rencana siapa kira-kira dengan tema topik jenengan itu yang mau jenengan gandeng? eh, saya sih punya rencana sih Pak Kepala, cuman Pak Kepala itu agak Mm-mm. sedikit sibuk dan kemarin-kemarin juga Mm-mm. sempat kurang sehat, jadi untuk menemui Hmm. juga agak sedikit Hmm. sungkan seperti itu Bu. Nggih. Khawatir mengganggu. Iya, kalau ada waktu mungkin sebaiknya ditanyakan nggih. Nggih. Pak, kira-kira saya bisa minta bantuan jenengan atau siapa dan apakah tema ini bisa kita angkat atau ada Bapak ada saran yang lain gitu ya? Oh, nggih Bu, siap Bu. Nggih, sebaiknya komunikasi dari awal. Nggih. Yuk, siapa lagi yang sudah siap? Nggak ada yang betul-betul sudah siap nih. Saya kira saya akan menerima surprise loh hari ini, sore ini. Iki kula Bu, Oh iya, siap. share screen Bu. Oh iya, silahkan. Sejauh mana jenengan sudah melakukan persiapan ini? Hmm, Monggo, tugas agen yang penting pula. Kan kalimat Bu ya. Sepi Bu, niki Bu. siap. Bentar, belum nampak. Ya. Mm-mm. Sedari awal kan kita sudah Mm-mm. melakukan dari agenda satu ngantos atau Mm-mm. agenda sekawan nih Bu nggih ya. Mm-mm. Dari mulai PKL dan ini Mm-mm. yang diminta adalah ISG-nya. Oke, semakin mantap kah? Kita dapat tiga, oke aman sih Bu. Mm-mm. Aman, Karena oke. gitu nih Bu, berawal Mm-mm. dari saya pertama datang di sini di hari Jumat tanggal 5 itu Mm-mm. Mei itu. Itu Mm-mm. saya merasa ada kekurangan rasa yang menunjukkan ini adalah man Bu. Hmm. Nilai Kalau ini ya, agamisnya. nah ngeten Bu, maksudnya ngeten. Mm-mm. Kalau ini yang man ya harusnya lebih agamis dan lebih sopan santun daripada Mm-mm. ini ngeten. Nih anggapannya gue loh. Ya ini Ke saya berani siswa atau ke guru atau ke... siswa Bu, Oh, siswa Bu. iya. Siswa bosol kalih Mm-mm. gurunipun hampir di angka 15% Mm-mm. saja dan sebagainya. Mm-mm. Dari pakaiannya juga sangat mempesona Mm-mm. itulah. Mm-mm. Iya, Akhirnya 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 muncul mengerucut pada satu keprihatinan. masalah, nggih, muncul isu itu. Mm-mm. Isunya antara merosotnya akhlak dan Mm-mm. kalau ini ya karena mereka di rumah tidak memiliki orang tua yang juga Mm-mm. bisa baca kromo. Dan Oke. yang ketiga juga penyalahgunaan handphone karena Mm-mm. saya baru melihat situasi seperti ini. Hmm. Terlalu Tidak bebas nyaman. kah? Ini terlalu bebas di kelas kita Mm-mm. masuk. Saya baru masuk ke kelas pertama kali satu kali saja, Ibu. Jadi Hmm. selama dua bulan ini saya baru Mm-mm. masuk kelas satu kali di Mm-mm. kelas 11 apa nih kelas B. Oke. 11 Yang menarik niku. perhatian jenengan adalah perilaku Ternyata siswa. saya masuk di kelas semua baru main game ngereng dan sebagainya itu. Oke, isu yang diangkat apa, Pak? Akhirnya isu yang diangkat adalah yang nilainya lebih ya ini pembiasaan ini Bu, merosotnya akhlak murid Madrasah Aliyah Negeri Mm-mm. 2 Jepara. Oke, isu ini kan sensitif menyinggung banyak pihak gitu. Nggih. Setelah jenengan komunikasikan dengan mentor gimana? Mentornya takut, wah Jojo kok nek elek kok kredibilitas kita turun gitu. Oke, Gimana? kita buat kalau isunya seperti ini kita Mm-mm. buat gagasan pemecah isunya judul konsepnya yang agak menarik gitu Mm-mm. yang tidak ada unsur menjatuhkan. Akhirnya saya Mm-mm. mencari kalimat Betul. yang apa pun ya asik lah ngoten Mm-mm. lah. Akhirnya ketemu Ya. Ibu karena kelingan jejak si Gundul nih jejak Mm-mm. akhlak mulia transformasi Mm. karakter murid Manduan Jepara lewat budaya dan keislaman. Kan Berarti ini nanti diambil yang siswa yang bagus karakternya kita ambil sebagai sampel model. iya Hmm. modelnya modelnya karena nanti ada juga yang bagus dan ada juga yang buruk Bu maksudnya Mm-mm. ada juga yang permodelan juga ada yang pembinaan nah pembinaan itu tidak Hmm. lanjut tidak perlu sampai dievaluasi saja Hmm. nah kegiatannya juga sudah sampai satu dua Mm-mm. tiga Bentar, empat bentar. Ke atas judul tadi, Pak. sudah Yang jenengan mau gini ambil gini apa ini nanti? jejak Eh, akhlak mulia transformasi karakter murid Manduan gurunya, Jepara muridnya, atau murid transformasi lingkungan? karakter murid Ibu Oh, karakter murid ya. Oke. karakter murid
Manduan Mm-mm. Jepara lewat budaya dan Dan keislaman. keislaman. Transformasi kan berarti perubahan ya. Jadi Nggih. jenengan nanti ngambil murid yang nakal jadi baik gitu. Ya, ngoten maksudnya ngoten, Bu. Hmm. Yang semula tidak bisa basa kali tiang sepuh, Mm-mm. tiba-tiba Mm-mm. karena sebelum saya di sini menjadi bisa Mm-mm. basa, ngoten tak, Bu? Oh, nah mengubah karakter ini dalam waktu sebulan, apakah mungkin jenengan lakukan? Lah karena itu kan saya include dengan pembelajaran di kelas, Ibu. Hmm. 1 jam pelajaran bisa bertemu, sorry, 1 minggu niku dua jam pelajaran, dua jam pelajaran niku. Oh, Indikatornya apa? Nanti perubahan sikap, perilaku, berupa apa? atau mereka Bu, sekedar Bu, konten Bu. Terus, indikatornya perubahan sikap Ibu. Perubahan Hmm. sikap ada angketnya Ibu. Hmm. Siapa yang menilai sikap mereka? Gurunya, guru Wali kelas, saya, wali saya, saya kelas. saya melibatkan wali kelas, saya Hmm. melibatkan guru BK, dan saya Hmm. melibatkan wali murid untuk Hmm. sebagai evaluator. Triangulasi ya. Oke. Oke, Oke. Untuk pendataan siap memperoleh datanya. aman sih Bu. Anak-anak. Bagi saya aman. Ini enggak jenengan batasi untuk siswanya kelas Lagi, berapa? lah, lah pengen itu Apakah Bu. siswa yang di boarding, apakah siswa umum atau siswa Nah, siapa? monggo jenengan sampelnya di sampel random atau memang Random sampling atau gimana sebaiknya? Jenengan lagi mampunya kalau close dereng Bu, total close dereng. sampling kan mesti nggak mungkin ya. Nggih, Hmm. karena Random sangat sampling apa pengelompokan di Manjepara gimana? Apakah nggih. ada kelas unggulan, kelas tahfidz, kelas Anten yang Ibu, gimana? anten Ibu, anten Ibu, anten kelas yang sewu ada 10 kelas itu Mm-mm. ada vokasi tapi vokasi yang sedikit Mm-mm. turun image-nya niku di vokasi motor. Apa Pak? Otomotif. Bengkel. Otomotif. Itu Mm. panggilanku sedikit yang sewu ketika diajar oleh guru-guru yang non otomotif menyepelekan tidur di Iya, kelas. Ya ini kan saya biasanya anak laki-laki ya, pada ini ya, passionnya kan di tapi bengkel bagi kan saya beda. kelewatan Ibu. Bagi saya Mm-mm. kelewatan. Bagi saya Eh, hmm, menurut jenengan, pengalaman jenengan sebagai guru berapa lama di sana? saya baru 2 bulan Ibu. 2 bulan. Kira-kira jenengan yang bisa membawa hasil atau sampel yang bisa diambil itu yang kelas berapa? Kelas tahfidz Ibu. Kelas tahfidz. Nggih. Hmm. Kelas tahfidz dan kelas sains sudah bisa itu mungkin yang di dalamnya mungkin ya hanya 3 anak yang bermasalah dalam tanda kutip Hmm. kurang bisa berbahasa Jawa dengan baik dan benar, unggah-ungguh mboten enten itu cuma 3. Sampling Ya. aman sih Bu, kalau Kelas kelas 10, 10. 11, 12. Kelas 11 Ibu. Kalau kelas 10 kan belum Hmm. jadi karakter Man 2. Kalau kelas Hmm. 11 kan sudah setahun di sini sudah bisa dikatakan anak Man 2 Jepara gitu. Hmm. Nah, berarti semakin jenengan mantapkan, semakin jenengan nanti gali untuk apa namanya penguatan untuk kenapa jenengan ambilnya kelas 10, kelas 11 ya, Nggih. kelas 11 yang tahfidz dengan sampel jumlah sekian orang gitu. Nggih, Itu 30. semakin nanti dimantapkan. Kalau nanti antisipasi apakah sampel itu sudah mewakili seluruh populasi, jenengan siap-siap dengan pertanyaan Oke. mentor ya. Nggih, Bu. Ya, dikuatkan itu Mantap. bukti-buktinya. Oke, kelompok yang lain ada kendala atau temuan kira-kira yuk yang sudah siap siapa? Sampai di Kendala mana? Bu Ali Mubarak Bu. Pak Ali Mubarok mana ini? Oke. Sebentar, saya cari wajahnya dulu. Pak Ali Mubarok. Oh, silahkan Pak Ali. Judul Oke. Anda apa? Kalau saya sih punya program keluarga muda sakinah gitu. Cuman kan kendala saya nanti di dalam kegiatan tersebut itu melibatkan BP4 juga dari Kemenak Penyuluhan. Islam gitu. Mm-mm. Kemudian Terus sejauh ini rencana komunikasi dengan mentor-mentornya sudah ada prediksi ini? kalau Pak Kepala sih ngeten kalau bisa Sudah eh, dikomunikasikan judul ini? campur gitu. Sampun, gimana responnya Pak Kepala? Tidak usah yang kalau bahasa Pak Darwiyanto tadi itu buatan sang gedabiah ngoten. Betul sekali. Yang Jadi dalam waktu sebulan bisa jenengan lakukan itu loh Mas. nggih, karena itu saya pelibatan BP4 itu kalau boleh akan saya hilangkan. Saya hanya Mm-mm. melibatkan penyuluh dan penghulu seperti itu Bu, Mm-mm. untuk mentornya gitu. Penyuluh dan penghulu itu nggak terlalu eksesif juga, masih
memungkinkan dua itu? Atau Insya bisa Allah memungkinkan. dikecilkan lagi penghulu atau penyuluh saja? Kalau penghulu di KUA kami hanya 3 dan yang Hmm. satu Pak Kepala sibuk banget kan. Mm-mm. Mungkin Hmm. bisa untuk Pak Penyuluh dan para penghulu seperti itu. Kalau Hmm. jenengan angsal, saya akan hilangkan satu kegiatan tersebut. Jadi Dan apa? Jadi fixnya apa? maksudnya pelibatan Mm-mm. lintas sektoralnya itu dihilangkan. Jadi hanya penghulu dan penyuluh saja, tidak ada BP4 gitu. Jadi judulnya jadi gimana? Kalau judulnya masih cuman kegiatan di dalam Hmm. program tersebut yang Aktornya kita ya. nggih. Mm-mm. Judulnya Judulnya tetap masih gimana? sama, program Keluarga Muda Sakinah seperti itu. Mm-mm. Dari judul dengan pengurangan itu aktornya nanti nggak menimbulkan Tidak ada perubahan Bu, karena di kegiatan satu itu bimbingan plus emosi dan konflik itu sebenarnya sudah mencakup semuanya gitu. hmm. Oke, berapa orang tadi yang jenengan libatkan? Itu Pak Penyuluh itu ada sekitar 5, kemudian penghulu Nah, insya Allah 2. mm-mm. Oke. 5 itu untuk memperoleh data nanti cukup jenengan? Insya Allah. Kira-kira kalau 5 orang itu melakukan kepenyuluhan tiap hari rutinitas mereka kan mesti ada laporannya toh, ada kegiatannya. Oke, Berarti nggak bakalan kesulitan memperoleh data. mboten insya Allah. Oke, oke, nggih daripada Lebih dan sulit dengan melibatkan BP4 gitu. iya betul. Nah, kira-kira kalau judulnya masih bisa dirubah itu dengan kondisi yang menghasilkan output yang sama, bisa ditindaklanjuti, Mas. Coba nanti dikomunikasikan dengan mentor lebih lanjut. Kalau saya ini aja gimana? Mantapkan. Sudah waktunya jenengan milih judul yang mantap dan nggak Kemudian merepotkan. untuk itunya Bu, untuk kemarin kan langkah 1 identifikasi pasangan muda Mm-mm. 3 tahun gitu Bu. Itu Mm-mm. kan terlalu banyak sekali kan gitu Bu. Mm. Bagaimana kalau yang normal mawon misalnya sebulan terakhir karena itu sudah banyak banget ya gitu. Iya. Sebenarnya kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun nggak masalah. Yang penting jumlahnya itu loh. Jumlahnya banyak Sebulan Bu, terakhir karena berapa? kami sebulan itu, karena kami tipologi B itu, tipologi C itu 50 peristiwa nikah. 50 ya sudah cukup lah. Berarti sebulan terakhir itu Mm-mm. boleh Bu, karena ini di bulan Suro ini nggak ada yang menikah di bulan Suro. Ya jangan sampai jenengan keasatan data juga nggih, kekurangan data nggih. Oke. Dibatasi sendiri ternyata nggak dapat ikan yang terjaring. Jadi memang harus memilih 3 bulan apa sebulan itu terserah jenengan sebenarnya. Tapi harus bisa mewakili populasinya. Kira-kira kalau penduduknya sekian kok saya hanya mengambil yang seminggu terakhir gitu ya hanya 2 orang gitu. Nggih. Jenengan dengan bekal pertanyaan atau mencari data dulu di KUA jenengan lihat ya. Oke. Siap? Insya Allah. Nggih, siap. Selebihnya insya Allah belum pun paham. Jadi Iya. apa yang sudah kita upload di agenda 1, Mm-mm. agenda 2 itu kan kami kan Berkesinambungan. dan di pemantapan ini lebih kita mantapkan lagi gitu Bu, apa yang Betul, menyulitkan boleh kita betul. pangkas. Soalnya habis ini sudah nggak boleh berubah lagi, Mas. Oke, Nggih, sudah harus fix. oke, matur suwun Bu. Nggih, nggih, siap. Oke. Yuk, siapa yang mau menyampaikan idenya Saya Bu. biar dibantu teman-teman mencermati. Kalau ada yang pencermatannya, kalau ada yang pengen apa ber apa ya, pengen berkontribusi silahkan. Yuk, Saya Bu silahkan. Muhammad Izzuddin. Is, nggih, silahkan Pak. Oke. Ini saya cerita dulu ya. Dulu Nggak waktu usah di panjang-panjang tapi ceritanya.
di agenda 1 dan 2 itu kan Mm-mm. saya ambil isu yang paling apa namanya, yang paling bisa saya ambil itu kan Mm-mm. Yang tentang paling menarik. bullying. Ya, karena dulu itu kan saya baru masuk 1 minggu, setelah itu kan Mm-mm. libur sekolah, Mm. kemudian sudah ikut latsar ini, kemudian Mm-mm. saya wawancara dengan bu kepala sekolah, kemudian Mm-mm. guru senior, ada 2 Mm-mm. guru senior, dan dari kesemuanya itu memang yang paling urgent ya di bullying. Tapi ternyata setelah Bullying. masuk, setelah Mm-mm. pembagian kelas, saya Mm-mm. mendapatkan kelas 2, kelas bawah. Dan Mm-mm. di MIN itu kampusnya ada 3, kampus 1, 2, dan 3. Dan yang terjadi banyak bullying tentang nama orang tua itu ada di kampus 2, sedangkan Mm. saya berada di kampus 1. Ya, ada Sehingga kendala di berarti. agenda, di agenda 3 ini saya mengubah eh, isu saya, mengambil di kelas saya sendiri, yaitu Mm-mm. adanya siswa yang belum bisa membaca dengan baik dan benar. Mm. Jenengan Sehingga kelas isunya 2 saya tadi. ubah itu. Kelas 2. Jenengan Dan mengampu G, kelas 2, akses di kelas 2 mudah. Kemudian apa lagi ya? Ya, mungkin itu ya sebagai pertimbangan jenengan bisa mengambil G. kelas bawah ya. Mm-mm. Dan memang itu yang paling urgent karena dari 30 siswa hanya sekitar 3 atau 4 siswa yang benar-benar belum bisa membaca, dan itu kan kasihan nanti ketinggalan dengan yang lain. Sehingga saya mengambil isu tersebut. Mungkin kalau saya boleh membagi layar, Iya, halo. G, Gimana? ini Mm-mm. saya nanti Mm. membuat sebuah buku dengan metode global dengan tema kearifan lokal. Nantinya Mm-mm. anak-anak akan kami bimbing di Mm-mm. waktu khusus untuk anak yang belum bisa membaca tersebut. Sehingga nantinya harapannya outputnya nanti dari Mm. 3 siswa tersebut bisa membaca dan menulis dengan baik sehingga bisa tidak tertinggal dengan teman yang lain. Seperti itu. Oke. Tersedak. Oke. Jadi Oke. jenengan perangkatnya sudah membuat ya, perangkat untuk membacanya, kemudian memandu di kelas dasar. Oke. Mm-mm. Sudah dikomunikasikan dengan guru kelas atau jenengan sendiri semuanya. Yang jenengan Kalau ambil mau di kelas 2 kan tadi berapa kelas? oke. Kalau kelas 2 ada 4 kelas, tapi saya ingin mempraktikkan di kelas saya dulu, Hmm. dari lingkup kecil dulu. Ketika nanti outputnya berhasil, baru nanti di-share ke Mm-mm. guru yang lain. Berarti nanti di judul laporan jenengan ada kelas 2A, 2B, 2C, 2D gitu ya, yang Iya, menengarai ada bahwa itu kelas jenengan. kelas Nanti 2-2. jangan takut ketika ditanya nih kenapa nggak ngambil kelas 2 semuanya, nanti jenengan sampaikan. Atau kalau jenengan menuliskan kelas 2 semuanya, padahal hanya 2A yang jenengan ampu, yang jadikan sampel, nah nanti malah terjadi bias. Jadi di Iya, sejak awal dikomunikasikan saja dengan mentor dan dituliskan bahwa jenengan hanya mengambil yang kelas jenengan aja. iya. Oke, sip. Lanjut. Ya. Ada lagi yang masih gamang dengan isunya atau semua sudah saya anggap bagus ini? Pak Nur Wahid, Bu. Siap, Pak Nur Saya Wahid. Silakan saya ambil Bu. peran. Mana? Coba isunya apa? Oke, saya share screen mohon. Mm-mm. Nah, kemarin kan saya ambil isu ini, Bu. Mm-mm. Yang akhirnya, Mm-mm. bentar. Nih, Setelah dihitung-hitung berapa oke, kan isu isu yang yang paling urgent Mm-mm.
Ya ini cerita dikit aja Bu. Intinya Mm-mm, saya juga baru tahu kalau mentor itu harus udah dari awal. Nah, mm-mm. dari Ya, isu-isu kemarin sebenarnya itu nggak saya, ada keharusan itu, cuma oke. nanti jangan sampai terjadi surprise gitu Nah, loh. ini termasuk surprise juga buat saya. Mm-mm, Karena mm-mm, dari 5 isu yang mm-mm, kemarin saya dapat itu kan karena sudah 1 bulan di sana, mm-mm, kayak keresahan, oh kayak gini mm-mm, diamati dan di mm-mm, internet ada data-datanya mm-mm, yang paling banyak, yang mm-mm, paling urgent ya ini pernikahan karena mm, hamil di luar nikah, di luar pernikahan pada remaja. mm-mm. Isu yang Nah, menarik G, dan urgent datanya ada. G, datanya Terus nggak ada. mentornya sudah Nah, dikomunikasikan? Kulo dereng Mm-mm, komunikasi dengan Pak Kepala. Cuma mm-mm, pernah saya minta data ya tadi mm-mm, untuk pernikahan hamil di luar nikah mm-mm, dari bulan Januari sampai Juni itu tadi ada mm-mm, sekitar ya 35-an data dan kebanyakan memang remaja. Jadi mm-mm. saya oh ya udah ambil ini aja gitu. Kesulitan nggak jenengan mengambil itu Nah, nanti? Niki ini kan harus ada kolaborasi Mm-mm, lintas sektor, Bu. Istilahnya mm-mm, dari betul. puskesmas, Mm-mm, terus betul ada sekali. dari Nah, itu enggak berat dari toh. enggak itu makanya saya bingung. Ini apakah saya tetap ambil isu ini dan ini dipangkas? Ini termasuk banyak yang saya pangkas harusnya ini perbandingan remaja ini kan Jenengan hmm, tusinya sebagai apa? saya penghulu, Bu. Penghulu. Dari Hmm. komponen ini jenengan bisa masuk di mana? Kalau saya bisa masuk di bimbingan Saget, terus ini Hmm. bimbingan juga sama edukasi media sosial juga Saget. Hmm, oke. Dan Edukasi media sosial berarti jenengan nanti ada hubungannya dengan harus koordinasi dengan humasnya jenengan ya? nggih Saget ngoten niku nggih kan saged diupload di Medsos sosial jenengan media sendiri. nggih KUA atau Mm-mm. eh, Ya Instagram kan KUA. ada tim IT-nya KUA, nggak ada. Bukan tim IT, Bu, ada tim media sosial onten. Itu jenengan masuk nggak? Masuk saya, Bu, juga. Nggih. Punya akses ya. Nggih, saya punya akses juga. Mm-mm. Nah, terus misal ini kan lumayan banyak yang melibatkan instansi lain. Nah, ini Mm-mm. misal kalau dipangkas itu pripun? Kan yang kemungkinan saya bisa masuk nggih paling ini edukasi. Iya, nggak usah dipangkas kalau ini pilihannya ya. Nggih. Tapi nggak usah dipilih gitu aja. Oh, berarti nanti Dinilai tapi nggak usah dipilih. nggih. Dimasukkan di sini. Tapi Nggih. kan diberi skor. Nanti skornya kira-kira yang tidak menjadi skornya dengan unggulan gitu. Bisa tak? Oh, nggih, nggih. Nggih. Misalnya yang bisa jenengan nanti Masuk. lakukan adalah Nggih. skor yang teratas atau tertinggi. Sementara yang kolaborasi lintas sektor ini diberi skor yang rendah gitu aja. Oh, berarti nanti ini dari 5 kegiatan ini kita saring lagi kan? Iya betul. Oh, Jenengan gitu. saring, jenengan Nggih, sampai nggih. tinggal satu tok. Nggih. Disisakan yang mana yang jadi Nggih, nggih. Yang menurut kita bisa Mm-mm, dilakukan dan betul. Dalam waktu sebulan. dalam waktu singkat nggih. Terus. Mm-mm. Oke, jadi Bisa. dari 5 isu ini, Nggih. jenengan pilih 3, kemudian jenengan pilih satu, kira-kira tapisannya hasilnya ini. Itu menunjukkan bahwa isu ini tidak ujuk-ujuk langsung satu ini, passion saya ini, tapi melalui prosedur. Ngapunten Ibu. Ngarahnya yang ngarahnya jenengan ke tadi nomor 4 ini. Nggih. Untuk Hmm, maksudnya untuk waktu dan yang bisa mm-mm. segera Iya, dan dijalani itu itu kan kemungkinan bekerjanya ini. jenengan pribadi ya, pekerjaan G pribadi. yang Ya, itu pribadi. saja yang mungkin bisa diarahkan ke isu utamanya. Kegiatan ini. Nggih. Nggih, berarti jenengan ubah sedikit ya yang untuk tabelnya. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Yuk, ada Siap. lagi Siap. tadi yang mau Matur disampaikan? nuwun. Siapa tadi? Pak Ali, Pak Ali, Siapa tadi yang mau bicara? Pak Ali nih Bu. Pak Ali, monggo Pak Ali. Pun kula sampun.
On. Yuk, yang lain. Cek aja. Waktu kontrak belajarnya tinggal 5 menit. 5 menit. Nah, sing orang gunakan waktu 5 menit, Ya, Bu. bar. Saya, Bu. Yuk, siapa? Saya, Bu, mau ngidupin, Bu. Silakan share screen. Kalau dari saya, Bu, sebenarnya sudah berkomunikasi dengan atasan, Bu, terkait Mm-mm. isu yang akan saya angkat, yaitu digitalisasi pencatatan penggunaan ruang rapat. Atasan saya itu Bapak Digitalisasi pencatatan penggunaan ruang rapat. penggunaan ruang rapat. Ya, siap. Oke. Atasan saya dari Pak Kasubag TU, Mm-mm. beliau mendukung terkait isu yang saya angkat, Bu. Karena itu sejalan dengan program beliau, yaitu ada Mm-mm. program Kejar Emas, Bu, Benak Jepara Menyapa Masyarakat. Yang mana program itu membentuk suatu tim humas, dan tim humas itu memerlukan banyak kegiatan yang akan kita ekspos ke masyarakat. Salah satunya Oke. melalui digitalisasi yang saya bikin, Bu. Iya, Saya sudah sudah komunikasi 2 kali sama beliau. berarti sudah direstui, nggih. Untuk mentornya Iya, Bu. sendiri beliau siap. Iya, berkenan, Ibu. Beliau menguasai bidang IT. Kalau menguasai atau belum menguasai, saya belum tahu, Bu. Insya Allah menguasai, Bu. Artinya beliau tidak merekomendasikan pihak lain kan? Tetap beliau sendiri Betul. maju. Iya, Bu. Oke, berarti nggak ada masalah, nggih. Jika silakan untuk ditindaklanjuti dengan komunikasi lebih lanjut dengan beliau. Nanti maunya apa, gimana, mau dibawa kemana, dan seterusnya. Oke, Iya, Bu. lanjut Mas. Wis, tak masalah. Nggak ada masalah dengan rencananya. Yuk, terakhir, adakah? Ya, Bu, Silakan. masuk suaranya. Masuk, masuk, Pak. Yuk. Ya, Bu, untuk saya, untuk yang core isunya itu tetap, Bu. Cuman untuk kegiatannya sama Mana kayak Mas tayangannya Wahyu. ada nggak? Siap, Bu, saya share screen. Ye, siap. Tak nonton tulisannya. Kelihatan, Bu? Belum. Ya, sudah. Nah, untuk yang isunya saya tetap, Bu, yang kemampuan membaca Siap. Al-Quran di tengah Ya, masyarakat itu masih TPQ ya. tergolong rendah. Mm-mm. Oke. Kemudian sebelumnya itu untuk di Anggeda 1, kegiatan yang pertama saya itu pemberdayaan guru ngaji lokal. Nah, itu Mm-mm. saya rubah karena mungkin kalau untuk waktu sebulan itu agak Mm-mm. susah, dan Pak Kepala KUA menyarankan untuk ke pemetaan wilayah, Bu, karena memang belum ada peta terkait di mana yang sudah ada TPA atau Majelis Taklim untuk wilayah Giri Subo ini. Mungkin juga disarankan cuma untuk satu desa dulu yang terdekat dengan KUA. Mm. Karena kalau 8 desa lumayan, Bu, Mm-mm. kalau 1 bulan. Oke. Pemetaan TPA TPQ ya. Oke, sama Kemudian Majelis Taklim Al-Quran. plus guru ngajinya atau cuman pemetaan TPA-nya? Nama Pemetaan, kemudian setelah itu dari hasil pemetaan itu kalau bisa, yang memungkinkan untuk diinisiasi diadakan gitu, Bu. Kalau Mm-mm. memang di daerah tersebut sama sekali tidak ada, mungkin dikomunikasikan dengan tokoh masyarakat atau bekerja sama dengan penyuluh-penyuluh yang lain, mungkin bisa mengisi beberapa kali dalam seminggu, Berarti yang ngoten. belum ada mau dihidupkan gitu. Nggih. Hmm. Jadi ngambil 2 Bukan yang kegiatan itu. sudah ada dinilai seberapa kualitasnya, tapi yang belum Ah, ada mau dihidupkan. seperti itu rencananya, Bu, ngoten, Bu. Hmm. Kalau menurut Ibu gimana, Bu? Masih sudah, soalnya waktunya 1 bulan, Pak. Iya, Bingung saya juga. waktunya 1 bulan itu nanti untuk prosedur perizinan TPA bahwa itu diakui kemudian oleh Kemenak, kemudian izin pendiriannya gitu, kesulitan nggak? Atau Kalau sampai resmi ngoten kayaknya sulit, Bu. Ge. Cuman iya, kalau yang belum resmi atau ya sebatas untuk kenapa sementara, jenengan mungkin nggak kalau memetakan kemampuan guru TPA-nya yang sudah ada aja? eh,
Itu belum Bu, cuman untuk memetakan, soalnya di sini juga jarang-jarang Bu yang ada, Mm-mm. ngoten. Yang ada. Jadi Hmm. untuk yang ada dan tidaknya aja mungkin fokusnya, ngoten. Iya, masalahnya kalau yang belum ada mengadakan itu kan lebih sulit daripada jenengan menilai yang sudah ada, Oke. bagaimana kemampuannya gitu. Mungkin dalam waktu 1 bulan kan lebih kelihatan. Mm-mm. Gimana enaknya? Jenengan pengennya apa? Eh, Kemungkinan kalau yang untuk inisiasi itu cuman Mm-mm. gimana ya Bu? Untuk meresmikan secara resmi sampai surat izinnya Mm-mm. mungkin enggak, cuman yang mau Mm-mm. berkontribusi sementara menghidupkan daripada enggak ada sama sekali, ngoten Bu. Hmm, jadi cuman sampai label ada gitu. G, G, sementara ngoten. Hmm. Tapi kan kalau Mm-mm. untuk selamanya sebagai tugas penyuluh Mm-mm. kan nanti ke depannya Mm-mm. ngoten nggih. Maintainnya ya, untuk membuat mereka tetap eksis gitu kan, nanti ukurannya juga akan berbeda Nggih, lagi. maintenance. Itu ya Mm-mm. terbatas nggih. Iya, Nggih, nggih. masalahnya jangan sampai mempersulit diri gitu dengan Nggih, 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 nggih. Kalau apa pemetaan muat niku bisa Bu masuk kalau pemetaan saja. bisa memetakan kemampuan atau kualitas yang sudah ada itu aja. Jadi guru-guru TPI, TPA, TPQ itu di wilayah jenengan itu di nanti dibikin matrik atau dipetakan berapa kualitasnya gitu yang sudah ada. Gimana Nggih, ya? nggih. Tapi ya harus sesuai dengan passion jenengan. Jenengan seneng nggak Nggih, nggih, gitu nggih. ya? Ya Iya, itu iya. dilihat lagi ya Mungkin kemampuannya nanti untuk konsultasi melakukan. sama mentor lagi nggih, Bu. Betul. Apakah sudah ada pembicaraan lebih jauh dengan Kalau siapa? yang sebelumnya sudah sekali Bu, untuk yang Hmm. pemetaan ini Dengan setuju siapa? beliaunya, nggih. Dengan Dan cuman penyuluh atau dengan kepala KUA? kepala KUA Oh, terus beliau mendukung gimana? mendukung, cuman mungkin untuk cakupannya dikecilkan satu desa Betul. mawon ngoten. Karena Mm-mm. kalau satu kapanewon terlalu untuk satu Iya, bulan susah ngoten. jenengan kesulitan sendiri nanti. Nggih, nggih, Mm-mm. Iya, betul untuk wilayah itu kan sudah masuk ya, sudah cukup nggih, 1 kecamatan sudah masuk kriteria. Nanti jenengan judulnya saja mungkin bisa diperjelas. Terus nggih, nggih. kemudian masalah yang mau dipetakan itu apakah pemetaan kualifikasi yang sudah ada atau memenuhi jumlah yang belum ada gitu. Coba ditanyakan Nggih, lagi pertimbangannya. nggih, siap, G, siap Bu. siap G, 1 bulan. Nggih, Jangan yang sampai satu keteteran bulan insya sendiri. Allah. Yang mudah-mudah Bu, nggih. G yang mudah-mudah aja. Baik, Nggih, Bapak nggih. Ibu, ada Makasih lagi Bu. Nggih. sebagai penutup. Saya berharap banyak loh Bapak Ibu sudah nggak berubah-berubah lagi ya. Jadi sudah sore ini sudah hasil fix, tinggal nanti menindaklanjuti. Kesempatan terakhir detik ini yang mau berganti judul, berganti topik. Yuk, usrek baik Mas Alfian ini ngopo tuh? Iya, ini Pak Alfian sibuk sekali. Ngapain ini ya? Pintunya mau ditutup Bu, Oh, dikunci. iya, jangan sampai terjebak di dalam ya. Yuk, kalau Nggih. gitu kita akhiri pertemuan kita. Sudah siapkah atau ada masih yang mau berbicara lagi? Yuk, silakan. Pak Mindiantri Rianda atau gimana tadi? Ya, suara saya dengar. Hmm? Halo, Ya, halo. saya dengar ya. Silakan, silakan, Pak. Sebelumnya memang saya belum pernah konsultasi karena nggak tahu, Hmm. baru tahu hari ini. Ternyata ada. Apakah suaranya bisa diperbesar, Pak? Terdengar tapi nggak jelas. Halo, Iya, Ibu dengar? sudah. Eh, saya nggak tahu Hmm. ada mentor. Saya nggak tahu ada itu dari tahun memang. Dan besok saya mau menghubungi kepala madrasahnya. Oke, Jadi gimana? Besok saya mau mau menghubungi? ya jadinya besok. Jadi untuk isu saya juga belum saya juga Hmm. belum ngerti apakah disetujui atau tidak gitu kan. Apa judulnya? Kemarin kan saya ngajak mau membuat isu itu tentang
optimalisasi. Bisa ditayangkan, Mas? Oh ya, Biar teman-teman juga bisa lihat. ya. Bentar, belum nampak. Iya, oke, sudah. Jadi Mm-mm. buku yang saya pilih yaitu punya optimalisasi pemahaman teoritis dan Mm-mm. praktis untuk Oke. melalui lagu wajib nasional. Mm-mm. Praktisnya bisa ke vokal atau instrumen seperti Mm-mm. musik. Yang ingin saya tanyakan, Mm-mm. ini kalau dalam waktu 1 bulan kan pertemuannya hanya 4 kali. Kira-kira Mm-mm. 1 minggu itu kan jam seni budaya itu hanya 2 jam pelajaran. Mm-mm. Itu dan studi kasusnya apakah kebutuhan ini hanya cukup fokus 1 kelas atau seperti apa kira-kira? Dan Punya berapa kelas jenengan? saya ngajar 9 kelas. 9 kelas. Ya, Di kelas berapa sih itu? Di kelas jenengan ngajar di MTS, MA? Halo? iya, Ibu. MA ya, SMA. Yang memungkinkan untuk MA kelas berapa untuk jenengan bisa masuk selama 4 kali? Kelas 10. Saya mengajar di kelas 10. Jadi mungkin di jam pelajaran saya Hmm, untuk iya. Berarti ya optimalisasi. sudah jenengan punya itu yang dikelola saja kelas 10 saja. Nanti di judul jenengan bisa jenengan batasi. Nanti bawaan jenengan ngambil sampelnya di kelas 10. Saya kelas 10-nya itu cukup 1 kelas atau bagaimana? Timbangannya seperti apa? Kalau memungkinkan, apakah itu karena jenengan ngambilnya guru seni budaya, berarti semua satu kelas bisa ikut. Satu kelas saja saya kira cukup. Ya, Satu kelas selama sebulan, coba nanti dikomunikasikan dengan mentor. Mentornya siapa? saya mau Halo? tahu. Mentornya siapa? Saya belum mengkomunikasikan dengan Rencana mau siapa? Prediksi. dan saya mau ketemu dengan Pak Kepala. Pak Kepala ya. Pak Kepala nanti jenengan tanya, Pak Kepala kalau ini saya mengambil seni budaya untuk satu kelas, cuman saya ambil kelas kecilnya saja, itu apakah Bapak berkenan nanti ditanyakan. Jangan sampai beliau juga merasa sebenarnya saya pengen ngelihat hasilnya analisis jenengan untuk satu kelas paralel semua Mas, kelas 7 atau kelas 8 gitu. Nanti komunikasi selanjutnya gimana. Tapi eh, dalam waktu yang 1 bulan, saya kira jenengan kalau mengambil seni budaya 4 JP, masuk 4 kali, kan nggak begitu kesulitan kalau lebih dari satu kelas, toh, Pak. Tapi itu budget cerita ya. Hmm? Mm-mm. Artinya kalau sampelnya tidak hanya satu kelas kan jenengan masih bisa tuh, masih masuk akal tuh, karena cuma 2 JP tuh. Ya, ya bisa di kelas yang berbeda. Mm-mm. Makanya, nggih. Nanti dikomunikasikan nggak usah mengambil semua semua kelas. Kelas semua kelas artinya jenengan ngambil salah satu aja. Cuman di kelas itu nanti paralel berapa tergantung mentornya memberikan masukan berapa orang, berapa kelas yang diambil paralelnya. Nggih. Saran saya satu tingkatan aja. Kalau kalau jadi Nggih, kalau satu lagi mau tanya. nggih. Jadi kalau posisinya itu berdasarkan tabel yang di ini di, di agenda saya ini kan ada tabel posisinya Mm-mm. itu bersama Ibu Lili. Yang mana?
coach visualisasi yang berdasarkan yang ini Belum jadwal optimalnya teori jadwal itu, notasi lagu gitu. Gimana yang ditanyakan gimana? di jadwal agenda Laksar ini kan ada yang dengan Mm-mm, coachnya itu. mm-mm. Jadi, Atau mungkin suara jenengan ini putus-putus ditulis di chat aja, Mas. Bisa nggak ya chatnya ini berfungsi oh nggak iya, ya? Sambil ditulis di chat saya nggak begitu ini ya, nggak bisa begitu mengikuti. iya, iya, iya. Nggih, ya. Ini yang terakhir kah? Mas ini, Mas siapa ini tadi? Untuk pembimbing rancangan aktualisasi berdasarkan jadwal. Mm-mm. Jadwalnya kan yang bikin jenengan sendiri, tentu sudah bikinnya ada komunikasi kapan kira-kira beliau yang bisa ditemui atau bisa diajak konsultasi gitu kan. Mm-mm. Mentor maupun pembimbing. Oke, berarti jawaban untuk Pak Prianda ya. Ibu, Oke, bisa saya dengar. gimana? Halo, Ibu. Halo, halo. Oke. Maksud saya di jadwal agenda Laksar itu kan ada pembimbing rancangan aktualisasi kan, Mm-mm. Bu. Itu kan ada Mm-mm. eh, pembimbingnya juga ya. Mm-mm. Apakah itu sama Ibu juga? Itu saya tanya. Nanti bisa iya, bisa tidak. Kalau bisa iya atau tidak. Mm-mm. Jadi makanya tadi jenengan harus mematangkan itu dengan mentor, terutama ya, walaupun nanti pembimbingnya beda, tapi kan yang diajak komunikasi mentornya sama terus. Jenengan harus mantapkan komunikasi dengan mentor untuk bisa apa ya, menjalin persamaan persepsi dulu. Jangan sampai mentornya nanti tidak membackup jenengan gitu ya. Jadi harus ada pembicaraan awal. Oke, sudah cukup. Saya kira ini forum kita sudah nggak anu ya, sudah nggak ada pertanyaan yang mendasar. Tinggal bekerja, Bapak Ibu, memantapkan tadi yang sudah dipikir-pikir, sudah nggak boleh berubah lagi. Yuk, terus besok sudah mulai bikin rancangan, sudah mulai bikin persiapan-persiapan bagaimana Bapak Ibu akan mewujudkan itu, mengaktualisasikannya. Pembicaraan dengan calon mentor bisa dimulai sejak awal. Monggo silahkan teman-teman yang mau diajak kerjasama, yang mau dijadikan model, yang mau dijadikan bahan penelitian, silahkan diberitahu dulu atau disampaikan biar tidak kaget gitu ya. Saya mau ngambil data ini terkait dengan itu, misalnya gitu. Nanti bisa Bapak Ibu ajak bicara dulu. Saya kira Bapak Ibu tinggal menyelesaikan tugasnya. Jangan lupa untuk upload-upload jika memang masih diperlukan untuk merevisi dan upload.
atau konsultasi dengan panitia untuk mengubah hal-hal yang diperlukan. Baik, terima kasih dari kami. Saya kira Bapak Ibu cukup. Silahkan waktunya untuk pengendapan pemikiran ya, untuk bisa mematangkan. Bapak Ibu, selamat sukses semuanya. Kalau itu Bu, dikerjakan di nggih, betul Bu. dalam siapa ini? Kalau niki Fahri betul Bu kepencet niki Bu. Oh ya, ya saya kira ada hal yang masih ditanyakan nggih Pak Fahri nggih. Nanti bisa disampaikan di WA grup kalau memang masih ada pemikiran yang perlu disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sukses selalu, semangat. Apakah forum ini bisa kita akhiri? Insya Allah bisa Saged Bu. Bu, Kita saged Bu. nggih, selamat Bu. bekerja nggih. Pokoknya Beres-beres, Bu. semangat terus. Selamat nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja Bapak Ibu semuanya. Ya, Pak. Mbak Marzuma, toto-toto. Udah ya. Tornya sudah saya kirim di grup Angger 3 videonya. Bagi Pak, Intinya itu kuncing aku. gedabiah. Ngapain Ya, Inti gedabiah? deh, kakean gegabiah ya. ya udah. Wah, kakean. Datang video Nah, mau Pak Norwait. Hari. Ya ini grup Pak Norwait kita guru. kirim. Tornya Pak tak kirim. Norwait guru. Tornya tak kirim. Lalu yang lainnya udah video belum? Ya belum lah. Oh, belum lah, Belum langsung lihat.